Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Haja Andi Nadira Mahmud, apoteker, master kesehatan, master manajemen rumah sakit. Saya berstatus sebagai dosen dipekerjakan atau DPK pada program studi pasca sarjana Magister Manajemen dan juga diberikan tugas untuk mengajar pada Fakultas Kesehatan program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada prodi farmasi saya diberikan salah satu mata kuliah yakni Sosio-Teknopreneur 2 in Farmasi atau disebut dengan Farmaprenship, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah ini, saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa farmasi bahwa bagaimana mengimplementasikan ide yang ada pada diri kita dan mampu berinovasi dan kreatif untuk menjalankan suatu bisnis sebagai seorang entrepreneur dan mampu menghadapi perubahan zaman pada era dekade revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kita ketahui bahwa seorang ahli farmasi dapat mengembangkan ilmunya baik di bidang farmasi maupun pada usaha lainnya. Nah, bagaimana cara orang berbisnis dengan membuka suatu usaha seperti pelayanan obat dan alat kesehatan di apotek, serta memahami strategi ketika memasuki pasar internasional dan pasar global baik produk, barang ataupun jasa. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat rancangan, mengkaji, dan mampu mengaplikasikan tentang perilaku dan sikap kewirausahaan melalui teori-teori yang mendukung serta contoh-contoh yang nyata di dunia usaha. Selain itu, mahasiswa mampu mempunyai jiwa wirausaha dan mempunyai minat untuk berbisnis dan gambaran dalam rencana usaha yang tidak terlepas dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengukur kemampuannya sehingga menghasilkan sebuah produk dan keuntungan yang diharapkan. Mata kuliah kewirausahaan mengajarkan bagaimana menjadi wirausaha yang memiliki ide atau gagasan serta peluang usaha yang dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi agar dapat mencetak wirausahawan yang sukses. Jadi bukan hanya mencari kerja, namun bagaimana membuka peluang usaha untuk orang lain serta dapat meningkatkan perekonomian pribadi terutama di bidang kefarmasian. Adapun mata kuliah Sosio-Teknopreneur 2 in Farmasi, saya telah memaparkan tentang pengertian Farmapreneurship dalam konsep teori farmasi dengan entrepreneur. Untuk gagal dalam berwirausaha atau daring to be failed. Kemudian, ahli farmasis atau seorang apoteker membangun jaringan serta proses persiapan berwirausaha di bidang apotek. Selanjutnya, perspektif ahli farmasis atau apoteker berwirausaha di bidang apotek dan pembuatan produksi dari jenis tanaman yang dijadikan produksi siap saji minuman segar untuk kesehatan. Mampu mempraktekkan prinsip-prinsip pemasaran dalam bidang farmasi dan menerapkan prinsip-prinsip kepuasan konsumen dan pelanggan, melakukan pembelian ulang sampai menjadi loyalty customer. Salah satu kewajiban sebagai dosen dalam menerapkan konsep tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran dengan metode DIA,
Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan metode pembelajaran sehingga mudah dicerna atau diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya ajarkan itu mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. CPL menurunkan 9 CPMK, selanjutnya CPMK akan menurunkan 14 sub CPMK dan dilakukan 14 kali pertemuan, 1 kali ujian UTS dan 1 kali ujian UAS, sehingga jumlah pertemuan 16 kali. CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pertama, sikap bertakwa kepada Allah yang Maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan, meneliti dengan dedikasi ilmiah tinggi untuk mengembangkan keilmuan dalam socio-teknopreneur 2 in farmasi atau disebut dengan pharmapreneurship. Selalu mengembangkan ilmu pharmapreneurship yang terintegrasi. Mampu menguasai teori tentang socio-teknopreneur khususnya dalam bidang farmasi yang empiris, tidak semata berdasarkan logika dan diterapkan sebagai seorang entrepreneur. Selanjutnya, mampu memahami zat aktif, komposisi yang dikandung pada tanaman dan buah, manfaat, serta cara pembuatan minuman segar. Mampu memahami cara memberikan pelayanan kepada konsumen baik secara verbal maupun non-verbal agar dapat menjadi customer dan memberikan kepuasan baik produk maupun kepuasan dalam menerima pelayanan sehingga dapat menjadi loyalty customer. Untuk mendukung dalam mengajar pada mata kuliah ini, maka menggunakan beberapa referensi utama dan referensi pendukung. Itulah metode Delivery Interaction and Assessment dalam proses pengajaran yang saya terapkan ke mahasiswa. Kedua, memasuki proses interaction. Interaction belajar mengajar adalah suatu proses yang terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara dosen atau pendidik dan peserta didik atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam suatu sistem pengajaran. Interaksi belajar mengajar merupakan faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Adapun sistem pengajaran yang saya lakukan dalam kelas adalah Study Learning Center atau SLC, di mana sistem ini merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek penerima materi sehingga peserta didik lebih aktif dan mandiri, inovatif, kreatif sesuai kemampuan individu pada masing-masing mahasiswa. Sistem Study Learning Center terdiri dari 3 metode. Pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran interaktif ini merupakan pemaparan materi di dalam kelas oleh dosen dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. 2. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan mengkomunikasikan topik-topik yang diberikan oleh dosen pada masing-masing kelompok dengan memberikan kesempatan bertanya dari kelompok lain. Shared direction merupakan metode pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan memahami materi yang membuat suatu ringkasan dari materi yang telah diberikan kepada mahasiswa. Kemudian ketiga, pada aspek assessment. Kita ketahui bahwa aspek assessment itu merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran. Adapun indikator penilaian dengan bobot, pertama adalah tingkat kehadiran 10%, kemudian tugas yang diberikan dengan nilai 20%,
ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester atau UAS bobotnya 40%. Dari hasil dari 3 aspek asesmen terhadap mahasiswa untuk mengetahui kemampuan dalam menguasai materi secara transparansi dan objektif. Demikian pemaparan dari 3 aspek pada proses pembelajaran terhadap mahasiswa sebagai penerima materi. Untuk itu, saya akan melakukan proses pembelajaran dalam kelas dan studi center learning merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek aktif dan mandiri dengan kondisi psikologi sebagai adult learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya serta mempelajari baik the classroom. Mari materi dan model penyampaian pembelajaran dalam studi center learning secara lengkap meliputi 3 aspek. Pertama, aspek ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Kedua, sikap mental dan etika yang dikembangkan. Dan ketiga, nilai-nilai yang diinteraksikan kepada para mahasiswa. Selanjutnya, masuk kepada untuk memperhatikan taksonomi, maka dosen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada study center learning perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Pertama, small group discussion. Kedua adalah role play and simulation. Kemudian ketiga adalah discovery learning. Kemudian keempat adalah self-directed learning. Kemudian kelima adalah central learning. Kemudian keenam ada problem based learning atau PBL, di mana kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran kepada mahasiswa dalam kelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan muslim kesehatan. Pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk menghabiskan materi yang sebelum menuju ke ujian akhir semester. Untuk itu sebelum saya memulai, tolong
menciptakan nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai para imbalannya. Jadi ada 5 tips dalamnya. Ada yang mendapat lain? Sampai menjawab, oke silakan. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang mencakup perencanaan dan penentuan harga produk beserta promosi dan distribusinya. Iya. Oke. Kemudian saya mau tanya yang lain lagi. Mengapa pemasaran dalam industri farmasi sangat penting? Sampai bisa jawab. Karena sudah asik dalam materinya. Mengapa pemasaran dalam industri farmasi sangat diperlukan? Sampai bisa jawab. Pertanyaan mengapa pemasaran dalam industri farmasi sangat diperlukan? Ya karena pemasaran berkontribusi signifikan bagi perusahaan maupun masyarakat menjadi lebih luas. Bagi perusahaan sendiri fungsinya itu membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara sistematis. Iya. Obat-obat mengandung amoxicillin yang dimana banyak produsen yang memproduksi amoxicillin. Kalau misalnya amoxan harganya per papan, tapi amoxicillin yang generik misalnya oxidra hanya Rp6.000, Rp7.000 perbedaan. Tapi tingkat efikasinya berbeda. Kenapa? Bahan bisa menambah. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat lebih percaya ke amoxan, tapi yang duit tentang konsumen karena konsumen adalah pemakai. Saya mau tanya, apa perbedaan antara konsumen dengan kepuasan konsumen? Siapa bisa jawab? Kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen. Siapa bisa jawab? Orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, sedangkan kepuasan konsumen adalah perasaan atau senang atau kecewa seseorang yang muncul. Itu teman-teman. Jadi kalau tidak semua konsumen puas. Contoh, ada produk bagus kelihatan, tetapi kualitasnya jelek. Alat kedokteran Jerman tidak boleh menyebut Jerman, tapi menyebut spesifiknya. Kita lihat ini Jerman ini. Dia harganya murah kalau buatan Cina. Mungkin harganya Cina misalnya 1 miliar, tapi kalau sampai ke Amerika atau Jerman sudah 15 miliar. Bagaimana bisa melakukan pencapaian visi dari suatu pelayanan kesehatan baik di rumah sakit atas yang bisa jual di toko obat, tapi kalau misalnya etikal hanya boleh dijual di apotek dan dapat perusahaan melalui apoteker. Doakan saya mudah-mudahan apoteker tahun 2024 sudah ada. Kita bisa sudah berjuang sambil kita berbangsa. Dan 4C, needs and want. Kemudian keinginan konsumen ada want. Kemudian cost, bagaimana masyarakat cost kebutuhan, yang biaya berapa kira-kira biaya. Saya mau beli kursi roda di apotek Al-Arda, tapi ada di sini harganya 2 juta, di sana harganya 1,5. Sekarang berapa biaya kalau kita ke sana? Paling 100.000, masih efisien di sana. Bukan mau promosi itu tidak enak. Jadi dapat bagaimana seorang apoteker di apotek menyampaikan kepada pasien bahwa ini maka terjadilah kepuasan pelayanan dari segi pelayanan maupun harga. Oke, nah, communication, tingkat kenyamanan kita. Oke, kita lanjut. Unggulnya bagaimana? Produknya tidak gratis, produknya bagus, price-nya juga menekan turun. Tingkat promosi menggunakan promosi melalui internet atau media sosial atau menggunakan brosur. Kemudian karena kalau menggunakan orang salesman pergi cara biayanya tinggi. Bagaimana mengefisienkan dana yang berada dalam satu perusahaan? Oke. Jadi di dalam pemasaran itu sudah sampaikan dari beberapa yang lalu pas ingat. Itu kan saya sudah sampaikan bahwa produk, place, promotion people dan fiscal evidence. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu disebut dengan bauran pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Maksudnya begini, saya bikin kerudung, ya tidak berfokus kepada farmasi. Kerudung, harga kerudung kalau saya bikin 14.000, 15.000. Tapi kalau saya jual bisa 25.000 untuk 10.000. Gitu. Biar harga yang untuk sedikit, yang penting banyak penggunaannya. Daripada untuk baik dan ulang
bayangin, saya mau sembuh, saya kena penyakit, kalau kanker kan harus diangkat. Didium harganya 3.000, diminum sama siapnya. Yang penting tambahkan protein untuk membunuh bakteri. Nah, salah satu bentuk pemasaran sehingga konsumen bisa ada daya belinya dan menengah bawah. Kemudian penentu utama peminatan obat atau etikal adalah dokter, ya, dokter. Tetapi kalau kita pilih lagi dokter, biaya yang sudah 100.000 sudah macam, biasa kalau beli 10.000 sudah jadi dan begini. Pada sisi lain, farmasis memberikan layanan obat dengan konseling kepada pasien dapat pula mempengaruhi permintaan. Ini bagaimana pasien yang datang, khususnya sama kita, saya mau minum obat sakit gigi, tapi saya bilang, oh iya, minum diobatkan dulu, setelah makan, tidak ada terlalu langsung berobat. Salah satu bentuk pelayanan yang terbaik sehingga terjadi namanya customer value. Penilaian, kalau sudah terjadi customer value, maka terjadi loyalty customer. Ya, oke. Melalui marketing public relationship itu saya sudah bahasanya tentang P4P 4C, menerapkan prinsip kepuasan konsumen. Tadi sudah dijawabnya ya, apa itu kepuasan konsumen. Kemudian prinsip-prinsip kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah suatu yang sangat penting dalam melakukan pemasaran kepada apa yang namanya untuk menjadi suatu pelanggan. Jadi konsumen itu pembelian awal. Setelah berulang membeli, pembelian itu akan disebut adalah pelanggan. Setelah menyampaikan kepada orang lain, maka disebut loyalty customer. Oke, kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Sudah bilang kualitas produk, harga, bagaimana kita memberikan pelayanan. Jadi di dalam pembangunan pemasaran itu ada yang disebut dengan 7P dan 4C. 7P di sisi produsen, ya, sedangkan 4C di sisi konsumen. Apakah dia sudah puas, apakah dia yang kilogram terbanyak, kemudian tingkat kenyamanan. Saya mau pergi makan di restoran, harganya bukan restoran, di luar makan, harganya pula bersih, tetapi yang tidak tingkat kenyamanan tidak ada, panas, kita angin. Pas datang mungkin beliau terbang, tapi jangan terbang, kita juga terbang. Tidak kenyamanan tidak. Masuk restoran mahal. Dikondisikan, karena mengevaluasi layanan kinerja, pelayanan dengan harapan kepuasan atau satisfaction. Jadi apabila kinerja lebih tinggi dari harapan, makanya kita puas. Apabila kinerja sama dengan harapan, puas. Tapi apabila kinerja lebih besar dari harapan yang diterima, kadang-kadang sangat puas. Itu yang diinginkan seorang pebisnis. Oke? Mungkin demikianlah saya materi hari ini. Saya sudah sampaikan di sini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Coba. Mohon izin Bu, ingin bertanya. Siapa? Saya Bu. Oke. Silakan Nak. Silakan. Ya Bu. Jadi saya rencana bila sudah menjadi ahli farmasi atau apoteker, saya ingin membuka apotek agar saya bisa berbisnis. Namun keterbatasan modal dan saya baru memahami bagaimana syarat-syarat membuka apotek. Jadi pertanyaan saya ada 3 Bu. Pertama, bagaimana persyaratan membuka apotek? Yang kedua, berhubung karena keterbatasan dana sebagai modal usaha, bolehkah saya mengambil kredit di bank? Dan yang terakhir itu, bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik agar konsumen mendapatkan kepuasan atas layanan yang dia terima dari apotek saya? Terima kasih Bu. Harus seorang apoteker yang memiliki, yang sudah melakukan ujian kompetensi, ada sertifikat kompetensi. Kedua, setelah ada sertifikat kompetensi dikirim ke perusahaan, maka turunlah namanya sertifikatnya. Setelah sertifikatnya kita mengurus ke perusahaan untuk mengeluarkan pemohon memberikan apotek sifat, kemudian surat izin tempat usaha itu muncul, itu persyaratan. Jadi harus apoteker. Kemudian
7 juta. Nah, sekarang kita mau tanya, berapa kira-kira keuntungan kita dalam sebulan? Berapa gaji apoteker? Atau kita apoteker, berapa gaji karyawan kita? Harus begitu semua. Karena apa? Dia tidak minta berapa pendapatan awal. Saya pertama buka apotek bawa 500.000 per bulan, per hari. Ya, 500.000 per hari. Tapi karena dikenal dari segi kualitas layanan, dari semua, dari segi harga, produk yang berkualitas yang saya berikan, akhirnya ketahuan dan sangat berlipat seperti itu. Kemudian kalau ambil lubangnya, jangan lupa ambil lubang pertama buka. Kenapa? Karena dia tidak tahu pendapatan. Kemudian bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik? Datang, jangan berikan waktu tunggu. Datang pembeli, ada ini, dia ada. Kalau tidak ada, ini habis. Jangan bilang tidak ada, habis. Karena memang tidak ada, jadi habis. Jangan bilang tidak ada, karena tidak ada merupakan nilai bagi customer. Tidak ada risiko. Seperti itu, nah. Jangan bilang tidak ada, habis. Oke, jadi memberikan pelayanan, berikan senyuman secara verbal, berikan non verbal, berikan ucapan yang lembut secara verbal. Dilayani seperti saya kalau lihat banyak pembeli, dua penjual, saya sini banyak orang salah sebelah saya. Terus menurut saya, tapi saya bisa dan begitu. Itulah orang bisnis. Oh, kenapa masyarakat yang lain? Sebuah atas kesempatan yang diberikan, saya ingin bertanya bagaimana menghadapi persaingan bisnis produk farmasi melalui marketing public relationship. Terima kasih. Bagaimana relationship? Bagaimana menghadapi pasien? Persaingan bisnis. Ya. Dalam menghadapi persaingan bisnis, yang saya sudah bilang tadi, ada 7 tidak bisa lepas. 7 tidak boleh lepas. Produk harus berkualitas. Oke? Price harus bersaing. Kita bertanya atau apa? Dia mau bertanya. Produk harus bersaing. Ya. Jadi kemudian pelayanan mempersingkat waktu lebih cepat. Ada satu distributor yang kalau kita memesan ke dia, barangnya ke dia, itu 2 minggu baru nyampe. Yang satu distributor hanya 1 hari sudah nyampe. Yang mana kita pilih dengan harga yang sama. Apakah yang satu 2 minggu atau 1 hari? Salah satu dalam memberikan pelayanan secara sendiri. Masalah yang lainnya? Oke. Bertanya Bu, bagaimana cara menghadapi atau mengantisipasi kompetitor atau pesaing baru dalam bersaing dengan usaha kami agar kami tetap eksis dalam berbisnis, agar usaha kami tetap eksis dalam berbisnis serta pelanggan tetap setia? Mohon penjelasannya. Bagaimana di dalam menghadapi kompetitor baik yang sudah lama maupun yang baru, ya itu kita waktu masih kita berkimbang, misalnya menaikkan 20%, ini harganya, jadi ada harga yang ditentukan harga. Perbaiki pelayanan, lengkapi kebutuhan konsumen. Pertama, produk yang berkualitas, harga ditekan, sesuatu dari dia, kemudian pelayanan diperbaiki. Ibu ingin bertanya, dengan maraknya makanan saji seperti sekarang ini, banyak warung makan atau restoran yang membutuhkan salah satu bahan seperti ayam. Nah, sekarang kakak saya sedang menjalani bisnis ayam, tapi saya lihat dalam keluhan kerugian yang dialami. Tetapi banyak pelanggannya dan stoknya habis, meskipun stoknya banyak. Stoknya banyak tapi tetap habis. Harga bersaing dalam cash flow. Berapa keuntungan yang diraih dan berapa keuntungannya? Yang saya takutnya keuntungannya 20 juta, misalnya dalam sebulan. Pengeluarannya 30 juta, bayar mobil, bayar rumah, berleha-leha. Akhirnya terjadi modal masuk ke dalam kebutuhan pribadinya. Akan terjadi kerugian. Dia harus dievaluasi. Makanya setelah berjalan itu namanya perusahaan, usaha kita harus namanya ada POA. Ya, perencanaan yang mapan. POA organisasi dalam pegawai kita harus dikontrol juga ya. Apakah dia bekerja bagus? Quality. Ya, kemudian masuk kepada controlling, dikontrol. Jangan sampai kita punya pegawai dia potong 10, tak bayar dan sebagainya, nanti orang makanya ada kontrol. Perlu diperhatikan, misalnya ada pegawainya 10 orang, karena dia minta kerugian yang selalu banyak.
Tidak semua dokter bisa menulis resep. Tidak semua kita bisa juga seperti harus dokter. Ada ketentuan masih harus dokter kalau itu sedang biasanya Rp6.000, tambah CTM cuma Rp2.000. Udah ya dokter bayar Rp51.000, kasihan. Orang berdengar juga mobil puskesmas antri sampai 2 jam 3 jam sehingga akan berobat. Itu akan salah satu faktor keuntungan kita membuka. Juni 2023 untuk ujian akhir semester. Kalau sudah tidak ada, maka saya tutup pertemuan hari ini. Hari pertemuan yang ke-15, yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.